Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Oke, seperti yang kemarin Mang Adun bilang, nanti kita bakal masuk di sesi badas ya, atau bahas dashboard. Dan ini dia waktunya, udah lama banget gua nggak masuk di sesi badas ya. Kita sama-sama bahas dashboard yang terbaru dari Core Team ya. Oke, kita terjemahkan dulu. Ini baru kita baca. Rekap ini ya, apa sih namanya? Rekap Pipes ya, itu rekap Pipes dan itu isinya. Pipes 2023 sukses besar berkat partisipasi dari pioner dan merchant di seluruh dunia. Survei Pipes kami yang mengumpulkan foto-foto bisnis lokal yang berpartisipasi menerima lebih dari 21.000 tanggapan dari 155 negara dan wilayah di 32 industri. Selamat kepada wilayah dengan kiriman foto Pipes terbanyak, Indonesia. Baca lebih lanjut tentang acara tersebut dan ketuk video untuk melihat beberapa dari sekian banyak kiriman survei. Oke. Kemarin Madin sempat upload video pendek ya, dalam artian kisaran 3 menit 4 menitan lah ya. Apa Bang Adin kena prank, nggak tahu lah, atau karena apa sih saking hebohnya. Dan ternyata bukan Indonesia bukan ada di posisi yang punya data GCP terbanyak ya, tapi kiriman foto. Sini gue klarifikasi ya. Jadi ternyata ya gak nyangka sih, makanya secara logika kok bisa gitu kan, Indonesia Cina kalah sama Indonesia gitu. Mungkin orang-orang Cina nggak seberapa suka eksis kali ya gitu. Jadi data-data GCP-nya atau pertemuan-pertemuan di komunitas barter peer to peer, acara Pipes itu nggak terlalu banyak diekspos gitu loh, sehingga yang banyak ekspos malah orang-orang Indonesia ya. Itu kiriman foto terbanyak ternyata bukan data atau bukan pencipta data blockchain terbanyak dengan harga GCP ternyata. Oke ya, bisa dipahami. Terus kita lihat lebih lanjutnya di Redmore ya. Situ kita masuk di Pipes berakhir dengan kesuksesan besar. Oke, di love dulu kita baca sama-sama. Pipes secara global yang sangat dinanti untuk merayakan perdagangan Pi baru-baru ini berakhir dengan kesuksesan gemilang. Keberhasilan ini bukan hanya berkat partisipasi aktif dari masyarakat global, namun juga merupakan bukti kerja keras para pedagang lokal. Dalam postingan blog ini, kami akan mempelajari hal-hal penting dari Pipes yang menampilkan jangkauan global, keterlibatan komunitas, dan masa depan perdagangan Pi yang menjanjikan. Oke, jadi satu-satu ya sama core team itu dibahas. Itu ada partisipasi global Pipes melalui batas negara ya, dengan partisipasi tercatat 155 negara dari kemarin, prediksi kisaran 230-an ya, itu, dan wilayah di seluruh dunia. Acara berskala global ini mencerminkan universitas perdagangan Pi dan potensinya untuk menghubungkan bisnis dan konsumen pada tingkat internasional. Meskipun terdapat partisipasi global yang luas dengan terwakilinya 6 benua, ada satu wilayah yang paling banyak mengirimkan peserta ke survei Pipes, yaitu Indonesia ya. Selamat kepada Indonesia dan seluruh pebisnis lokal dan pioner yang berdedikasi dan telah berkumpul untuk Pipes. Ya, itu ternyata kiriman ya. Kirain gue terbanyak pencetus GCP gitu loh. Kita lanjut di pertunangan komunitas. Asik nih bahasanya, pertunangan komunitas. Salah satu penopang kesuksesan Pipes adalah respon antusias dari masyarakat. Lebih dari 21.000 tanggapan dikumpulkan melalui survei yang meminta pioner untuk membagikan gambar yang diambil dari bisnis lokal yang berpartisipasi dalam Pipes. Partisipasi luas ini tidak hanya menunjukkan dukungan masyarakat, namun juga memberikan wawasan berharga
mengenai dampak acara dan tingkat integrasi PAI ke dalam perdagangan lokal. Ya, kita tahu ya memang kalau pilih Madun ya, kalau pun sudah open minded tuh para pedagang lokal sangat berperan lah intinya ya gitu. Dan ini mungkin cikal bakal lah bisa dikatakan seperti itu acara PIPES nih. Partisipasi bisnis dan yang beragam. Oke. Partisipasi bisnis yang beragam, PIPES menghadirkan beragam bisnis yang ikut ambil bagian, menyoroti inklusivitas dan kegunaan perdagangan PAI. Berdasarkan hasil survei bisnis dari lebih dari 30 kategori berpartisipasi secara aktif. Bisnis yang berpartisipasi berkisar dari perjalanan dan pariwisata hingga kesehatan dan kecantikan, dari praktisi medis hingga kehidupan malam, dari pendidikan dan pelatihan hingga hiburan, dan masih banyak lagi di antaranya. Survei tersebut mengungkapkan bahwa layanan makanan dan retail barang fisik menonjol sebagai kategori bisnis teratas yang secara aktif terlibat dalam PIPES. Oke, jelas ya itu makanan dan barang lah intinya, karena itu barang-barang kecil dulu sih maksudnya gitu ya. Oke, kita masuk di apa itu keberagaman. Ini merupakan pertanda ya. Keberagaman ini merupakan pertanda positif bagi masa depan perdagangan PAI. Oke, yang menunjukkan penerapannya di berbagai industri. Betul sekali, karena untuk masa depan ya seperti itu juga ya. Barusan ngomong era pasca PIPES. Nah, ini dia. Meskipun PIPES 2023 telah berakhir, perjalanan perdagangan PAI baru saja dimulai. Dunia usaha dapat menyimpan brosur PIPES untuk membantu pioner mengidentifikasi perusahaan yang mengintegrasikan PAI. Kesinambungan ini memastikan bahwa momentum yang dihasilkan selama PIPES meluas ke dukungan berkelanjutan bagi bisnis yang menerapkan pendekatan inovatif ini. Seperti yang mau dikatakan, bagaimana jadinya kalau misalkan sudah tanggal 11 Desember kemarin itu selesai ya. Dan ini benar kata core team, yaitu dukungan berkelanjutan ya bagi bisnis yang menerapkan pendekatan inovatif ini. Jadi masih bisa berlanjut seperti itu intinya ya. Ya iya, masa berhenti. Oke, untuk lebih membudayakan para pioner. Untuk lebih memberdayakan para pioner, seruan untuk bertindak jelas. Seruan untuk bertindak sudah jelas. Oh iya. Berarti PIPES itu seruan untuk bertindak ya. Asli ini kemarin mungkin gak sempat core team utarakan ya. Mengejutkan juga sebenarnya core team sampai bilang seperti itu, karena ya betul, kemarin tuh pergerakan serempak itu seruan ternyata ya, untuk kita benar-benar real gitu kan, menggunakan koin PAI itu. Oke. Terus tadi mana? Jika Anda menemukan toko yang mengintegrasikan teknologi PAI, sebarkan dan terus dukung bisnis tersebut. Upaya akar rumput ini sangat penting bagi keberhasilan berkelanjutan perdagangan PAI, menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama. Wow. Di sini juga ada istilah akar rumput ya. Ini di sini ada istilah akar rumput. Upaya akar rumput ini sangat penting bagi keberhasilan. Maksudnya akar rumput itu kecil ya, gitu loh. Jadi usaha-usaha kecil, tapi jangan salah, akar rumput juga bisa jadi penguat rumput itu sendiri ya. Dan kalau misalkan dia terus bertahan, bakal bisa menghabiskan makanan yang lain ya. Makanan yang lain, maksudnya tumbuhan yang lain gitu loh ya, terutama ya para penyerok itulah. Kan kayak rumput Jepang tuh, kalau misalkan udah rapat habis semua ya gitu. Ya ini mungkin maksud core team. Sering banget core team menggunakan bahasa-bahasa ya terbilang cukup puitis, dramatis juga gitu. Oke. Kesimpulan, PIPES mencapai tujuannya berkat
partisipasi komunitas global dan upaya berdedikasi dari para pedagang. Acara ini tidak hanya merayakan keadaan perdagangan PAI saat ini, namun juga meletakkan dasar bagi masa depan. Loh, kan benar cikal bakal ya, yang menjanjikan. Ketika dunia usaha terus mengintegrasikan teknologi PAI dan para pionir secara aktif mendukungnya, landscape perdagangan bersiap menuju informasi yang positif dan inovatif. Pilpres mungkin sudah berakhir, namun dampaknya terhadap dunia perdagangan PAI baru saja dimulai. Oke, itu dia jawabannya ya, yang kemarin-kemarin sempat kita pertanyakan apa yang terjadi setelah Pilpres. Dan ternyata Kortim bilang Pilpres memang berakhir, tapi justru inilah sebenarnya baru saja dunia perdagangan PAI baru saja dimulai. Oke, nah ini anggaplah kita baru merintis ya, namanya juga kita perintis. Dan benar lah, ini juga ada video-video yang di YouTube ya, nggak bisa mengadun PAI karena ini kan YouTube-nya Pikor Tim langsung gitu, jadi ya skip aja lah daripada kena klaim hak cipta. Oke, jelas ya di sini ya. Jadi Pilpres ada itu seruan langsung dari Kortim untuk bertindak. Bertindak untuk apa, Mang? Untuk memberantas ya data-data blockchain yang tidak sesuai dengan GCP, itu satu. Yang kedua ya bertindak untuk benar-benar menjalankan PAI sebagai kehidupan, untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu loh. Jadi kalau misalkan nanti Mang Adun belum ada waktu ini, belum ada apa sih namanya momen yang pas gitu loh, pembahasan yang pas, nanti Mang Adun ada sedikit clue, petunjuk bagaimana caranya kita atau semua pioners nih dimanapun berada supaya bisa barter. Oke, nantilah ya. Hampura Mang Adun karena ya namanya punya kesibukan juga ya gitu. Jadi mau bagaimana lagi, ini sedikit demi sedikit juga Mang Adun tetap update di sela-sela kesibukan. Oke, karena kita tahu ngandelin YouTube mana sampai sekarang kode PIN juga belum turun ya. Gimana mau disambungkan ke apa rekening gitu loh. Rekening kemarin Mang Adun ke bank udah jadi tuh ya. Tuh, alhamdulillah udah nggak tahu lah pokoknya nanti kalau kode PIN belum datang juga udah gampang lah itu mah ya. Yang penting Mang Adun tetap sebisa mungkin menginformasikan ke pioner. Urusan rezeki mah itu urusan pangeran ya, urusan Allah. Oke, siap. Thank you buat semua yang stay selalu channel Mang Adun ya, yang like, comment, subscribe juga. Mudah-mudahan channel YouTube Mang Adun ini bisa gajian, itu sih intinya ya. Karena ngonten ya, cuman Mang Adun nggak tahu nih mau nyoba gimana kalau misalkan iklannya dinonaktifkan. Makanya gini, iklannya tetap muncul di video nanti setelah kabarnya 12 Desember ya, iklannya tetap muncul tapi nggak ada penghasilannya gitu loh. Dan Mang Adun pengen tahu ya, karena kan katanya akan ada juga peninjauan berikutnya walaupun sudah diaktifkan ya, kembali ke pengaturan awal misalkan seperti itu, membutuhkan subscribe berapa lagi baru diaktifkan lagi iklannya, entahlah. Yang jelas Mang Adun nggak akan pernah menyerah ya. Gitu aja intinya ya, siapa tahu pada akhirnya YouTube juga berbaik hati. Oke, siap. Biasa di Mang Adun ada santai aja lah, ngobrol-ngobrol ya. Thank you buat semuanya ya. Mang Adun ucapkan sekali lagi, kita tetap saling mendoakan ya. Semoga sehat selalu lahir batin, lancar rezeki, kantongnya ya sehat juga dan diberkahi dalam setiap urusannya. Mang Adun pamit undur diri dulu. Thank you buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.